Oke, ketemu lagi sama Cadan. Hari ini kita akan ngebahas mainan bapak-bapak yang lagi trending sekarang. Ini adalah DJI Avata. DJI Avata ini adalah drone FPV, tapi bukan FPV. Maksudnya, ini bener drone first person view, karena kita bisa ngelihat dari goggles. Cuman tahun lalu DJI juga ngeluarin drone yang namanya DJI FPV. Jadi DJI Avata ini adalah drone FPV kedua DJI dan drone Cinewhoop pertama yang dimiliki oleh DJI. Cinewhoop itu artinya Cinematic Tiny Whoop, itu menggambarkan drone yang dirancang ukurannya kecil tapi bisa digunakan indoor atau outdoor, masuk ke dalam ruang-ruang yang sempit. Kenapa dirancang buat ruang yang sempit? Karena dia udah ada pelindung propeller di sini. Jadi kalau misalnya dia jatuh atau nabrak, propellernya nggak akan hancur. Ini berbeda dengan DJI FPV yang biasanya begitu crash, hancur lah itu semua propeller. Jadi buat influencer, traveler, fotografer, praktis cuman 3 barang ini aja yang biasa akan lu bawa-bawa kalau misalnya lagi jalan-jalan. Ada 2 paket pembelian yang ditawarkan. Yang pertama 17 juta, yang kedua adalah 20 juta. Yang 17 juta lu akan mendapatkan Google versi 2 yang digunakan oleh DJI FPV. Nah, yang sekarang ini adalah Google versi 3. Ukurannya lebih ringkas dan fiturnya lebih banyak. Anehnya di 2 paket pembelian ini lu nggak dapat remote control, tapi diganti oleh motion controller. Kita akan cari tahu sebenarnya efektif nggak kalau misalnya kita terbang pakai ini. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung kita akan cobain ini gimana performanya DJI Avata. Apakah sesuai dengan marketnya? Nanti kita simpulkan. Oke, ini nyantol, ada cantolannya Pak. Ini biasakan untuk selalu membaca manual ya. Ini gue nggak baca manual, dia doang ini yang ngerjain. Jadi gue tinggal pakai doang. Masuk ke sini kan, oke. Terus ini nyalain. Ini sama aja kayak di FPV ini. Oke, baterai udah full ya. Kita buka. Oke, kita sesuaiin. Nah, menariknya lagi, kita bisa menyesuaikan untuk orang-orang yang berkacamata seperti saya. Jadi nggak perlu pakai kacamata sambil pakai drone, nggak usah. Kita bisa nyesuaiin fokusnya. Ya, di mana fokusnya? Kantongin Pak. Oh, gelap Pak. Iya kan belum nyala. Oh, belum nyala Pak. Oh, udah. Oke. Ah, ini gue suka nih. Ini udah mirip goggle yang udah dipakai di orang-orang yang pakai Cinewhoop atau FPV ya. Keluaran Fat Shark gitu. Jadi udah ringkes banget, tapi ini jauh lebih canggih. Antenanya dulu Pak, dinaikin. Antenanya dinaikin. Iya. Oh, ini AC. Wih, udah kayak superhero nih Pak. Ada. Sadis. Kita bisa menyesuaikan fokus kita untuk mata kita yang main atau yang plus. Oh my god. Oh iya, benar banget. Satu-satu ya. Kita sesuaiin kiri dulu. Oke, kita dapat fokus yang paling tajam, dan yang kedua kita fokus mata yang kanan. Oke, sip. Saya main 2 sama 2,5 ya. Udah dapat nih fokusnya. Kelebihan DJI itu semuanya dipikirin ya. Mereka punya tim engineer yang benar-benar mikirin semuanya. Bahkan untuk sentuhan-sentuhan kayak gini aja dibikin banget sama mereka. Ini kita bisa naik turun untuk milih menunya. Kemudian tap 2 kali untuk oke, dan tap 2 tangan, 2 jari untuk back. Nah, praktis banget. Di sini kita bisa lihat album, transmisi, sama settings. Ya, di sini kita bisa ngatur semuanya ya. Settingan kamera di drone-nya, ngelihat gambar hasil dari video kita, dan lain-lain. Ya, ini jangan lupa kantongan ini ya. Udah jatuh 2 kali. Baru juga dap. Sensor cuman ada di bawah doang ya. Di depan nggak ada sensor, di belakang juga nggak ada sensor ya. Karena dia nggak ke belakang sih, cuma ke depan doang. Asik. Mulai startup ya. Menarik. Lagi kita bahas remote-nya. Buat nyalain, ini buat rem tangan atau hard braking. Ini buat startup propellernya. Ini buat apa? Itu buat mode. Oh, ini mode sport atau normal. Ya. Ini buat apa? Buat tilt kameranya, turun naik. Oh, ini buat kameranya turun naik. Terus ini buat track. Udah gitu aja. Yang ini buat gas. Oh, gua ada dekan nih. Oke, yuk. Oke, yuk apa? Coba. Anjir. Iya. Naiknya gimana naiknya? Yang lama. Yang merah tadi. Oke, ini perlu banyak penyesuaian ya Pak. Oke. Aman ya? Ini miring ya. Hah? Itu loh, sticknya kiri kanan. Nah, itu belok. Oh, ini belok. Oke. Ini pasti perlu penyesuaian Pak. Anjay, ini udah main di tempat rame gini bangke. Asem lu. Deg-degan nih Pak. A few moments later. Oke, ini dalam kondisi gue adalah awam di dunia FPV. Gue emang pilot drone yang udah cukup lama, tapi ini juga baru pertama kali pakai remote ini. Perlu ada penyesuaian, tapi
dalam waktu yang sangat cepat gue udah bisa mendapatkan keasikannya terbang pakai ini. Keren. Seru pak, maksudnya kayak Superman pak kita pak. Ida. Jadi beneran terbang aja pak. Seru. Jadi ini kalau lo lagi nggak pengen bikin konten, lo pengen datang ke satu tempat terus kayak ya udah lo terbang aja tempat itu gitu, ngeliatin tempatnya dari atas. Ini juga jadi sebuah pengalaman yang sangat seru dan menarik lo. Dia kalau misalnya kita lepas gasnya dia langsung otomatis ngerem dan hover pak. Nah ini yang bedanya antara DJI Avata dan Cinewhoop yang biasanya gitu. Kalau Cinewhoop itu kalau lo nggak gas ya udah dia akan langsung boom jatuh. Nah kalau di sini dia akan ngerem dan dia hover. Nah ini menariknya. Jadi untuk mereka yang amatir pun ini nggak ada masalah karena sangat mudah sebenarnya, sangat mudah dan sangat aman. Dan kita udah ada, dia udah langsung kedetek lokasi kita pak, lokasi kita di sini. Ada huruf H-nya gitu, home maksudnya. Jadi kita tahu pulangnya kemana. Nah jadi kita nggak nyasar. Itu yang bikin menarik. Pelan-pelan ngelewatin sutet, ngelewatin jalanan. Widih, ngelewatin lampu serem pak. Ida ngelewatin rumah orang, transmisinya jelek. Emang kita harus hati-hati karena kalau terhalang tembok yang gede, transmisinya akan berkurang dan pandangannya jadi burem. Tapi jangan panik, mendingan diem dulu, tunggu dulu ya. Kalau kayak gitu, diem dulu, tunggu dulu, jangan digas kayak gue tadi, hampir nabrak matanya. Diem dulu, nunggu dulu sampai dia dapat transmisi lagi, atau naikin ke atas supaya sinyalnya dapat lagi, nah, baru turun. Untuk suara masih lumayan kenceng ya pak? Iya. Masih lumayan kenceng. Jadi suara ini penting karena dia akan mengintimidasi pak, atau menarik perhatian orang gitu. Kita pengennya sih nggak pengen menarik perhatian orang gitu maksudnya ya. Wih, sadis pak. Oke, ini gue belum berani sampai masuk ya. Sebenarnya ini bisa, tapi gue belum berani ya. Ini masih dalam rangka penyesuaian nih. Ini puterin. Anjir. Oke lah pak, ini buat yang apa namanya, yang baru pertama kali gitu. Aduh, oke banget sih. Oke, ini adalah drone untuk pilot yang udah biasa pakai drone biasa, tapi mungkin tertarik dengan drone FPV, cuman merasa malas untuk ngerakit, nyari gogglesnya, nyari remote-nya, dan belajar lagi gimana cara nerbangin FPV. Itu terlalu ribet dan mungkin terlalu mahal karena investasinya juga nggak terkontrol. Ini solusinya, drone yang ready to fly, lo buka bisa langsung terbang. Udah banyak sekali fitur keamanan, videonya udah sinematik, bisa belusukan masuk pintu keluar jendela dengan aman. Lo akan mendapatkan gambar video yang unik dan sangat berbeda dengan video drone yang biasa lo pakai sekarang. Cocok buat traveler, konten kreator, wedding videographer, intinya yang mungkin baru mulai atau amatir di FPV. Ini udah lengkap banget keamanannya, jadi lu nggak bakal takut untuk dia nabrak dan harus bayar lagi, harus beresin lagi buat memperbaiki. Semuanya udah dirancang sangat aman. Dan kalau lu pakai FPV rakitan, lu masih harus beli GoPro lagi yang harganya 7-8 juta. Dan kalau GoPro yang nabrak, lu harus
beli GoPro lagi. Itu nggak masuk akal menurut gua. Itu juga yang alasan kenapa gua nggak mau masuk ke FPV, karena menurut gua terlalu beresiko dan nggak worth it. Kekurangan drone ini, lu bayar 20 juta lu nggak dapat remote control, tapi malah dikasih motion controller. Motion controller ini adalah perangkat yang dijadikan aksesoris tambahan di DJI FPV yang tahun lalu. Cuman mungkin nggak laku, jadi dipaksain sama DJI supaya ini barang masih banyak numpuk di gudang. Udah lu bundling aja sama ini gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kalau misalnya lu pengen bisa nerbangin yang sangat presisi, ya lu harus beli remote kontrol lagi yang harganya sekitar 3,84 jutaan gitu. Jadi nambah 20 juta plus 4 juta. Salah satu keunggulan utama DJI Avata ada di dalamnya udah ada memori 20 GB. Kalau misalnya kelupaan pun udah ada memori internal 20 GB dan itu bisa dipakai syuting seharian lah. Pilot drone FPV sekarang tuh udah sangat jago ya. Bener-bener jago. Ini gua akuin jago banget. Jadi udah banyak orang yang mau bayar mereka mahal untuk bisa ngedapatin gambar FPV. Jadi drone-nya masuk ke dalam rumah. Ini misalnya kita lagi jualan rumah ini, drone-nya masuk ke dalam rumah dari lantai bawah terus masuk ke lantai atas, itu smooth banget, jago banget, dan mereka tuh butuh belajar bertahun-tahun untuk bisa melakukan hal itu. Nah sekarang lu belajar dengan beberapa menit kayak gua tadi, lu bisa melakukan hal yang sama, Pak. Lu akan bisa melakukan hal yang sama, Pak. Jadi intinya buat lu yang pengen step up ya, pengen masuk ke FPV, ya sekarang saatnya lu bawa 3 alat ini aja di tas, lu udah bisa ngedapetin experience yang sangat berbeda dengan harga 20 juta plus. Oke, sampai ketemu lagi di video Cak Dan selanjutnya.